Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar online meskipun di rumah. Oke, langsung saja kalian semua buka halaman 22, 23 dan 24. Bacalah buku LKS untuk pelajaran hari ini. Dan jangan lupa sering-sering membaca, karena pelajaran kita adalah pelajaran sejarah, yang mana yang patut kita harus membaca buku-buku sejarah. Dan yang paling utama adalah membaca buku LKS-nya. Ya, langsung saja kita buka materi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Turunnya wahyu. Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril pada Surah Al-Alaq ayat 15. Itu wahyu pertama kali Nabi Muhammad dapat langsung turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian selama lebih dari 2,5 tahun lamanya, lalu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hiro. Tiba-tiba terdengar ada suara dari langit membuat Nabi Muhammad SAW sangat takut dan gemetar, menggigil. Dan ia kembali pulang dan minta diselimuti oleh Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, badannya menggigil seperti demam, dan ia kembali meminta diselimuti oleh Khadijah, istri beliau. Dalam keadaan berselimut itu datanglah Jibril menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7 yang berbunyi, Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fahzur wa la tamnun tastaksir li rabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu beralihlah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu lah bersabar. Al-Mudassir ayat 1. Adapun dakwah Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi melakukan upaya dakwah secara rahasia. Pertama kali Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada orang-orang terdekatnya. Dan yang pertama kali Nabi Muhammad berdakwah itu kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Zaid bin Harisah, seorang budak yang dipelihara oleh Nabi, dan Abu Bakar radhiyallahu an, seorang orang tua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang masuk Islam dengan dakwah Nabi secara rahasia, dan orang itu orang terdekat, adalah disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Bisa dilihat halaman 23, As-Sabiqunal Awwalun. Siapa saja nama-namanya yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi Muhammad dakwah secara rahasia.
Dan kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terbuka, sebagaimana firman Nabi Muhammad SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa a'ris 'anil mutsrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah Nabi Muhammad diperintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW banyak menerima tentangan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy yang membencinya. Kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan